Ustadz. Akhir-akhir ini kan banyak oknum-oknum yang meragukan terkait Ahlul Bait gitu, Ustadz. Iya. Lantas apakah ada tuntunan syariat Islam untuk cinta kepada Ahlul Bait itu, Ustadz? Oh iya, ini memang akhir zaman itu zaman fitnah. Makanya kita harus betul-betul bisa mengantisipasi dan mawas diri. Kita tidak boleh keluar dari manhaj, metode yang telah digariskan oleh salafun sholih, oleh para ulama yang berpegang teguh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita jangan ikut-ikutan. Bahwa begini, cinta kepada Ahlu Baitin Nabi, menghormati, cinta, memposisikan di posisi yang mulia terhadap keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan kewajiban, dan ini merupakan salah satu ciri ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, cinta kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, itu surah Asy-Syura ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Katakan wahai Muhammad, aku tidak meminta kepada kalian atas ia imbalan kecuali cinta kepada kerabat-kerabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara jelas Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk cinta kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita tidak usah ikut-ikutan. Bagaimanapun dan dalam kondisi apapun, keluarga Nabi itu adalah orang yang memiliki gen hubungan darah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini telah dicontohkan sejak zaman sahabat, zamannya tabi'in sampai ke generasi guru-guru kita. Itu semua adalah menghormati, mencintai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang disebut di beberapa kitab, khususnya di kitab sirah, sejarahnya para sahabat. Pernah suatu saat sahabat Zaid bin Sabit, itu beliau ini mengendarai kuda. Selesai mengubur ibunya, dalam satu riwayat beliau pulang dari pemakaman ibunya, Zaid bin Sabit ini mengendarai kuda. Zaid bin Sabit itu adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal menguasai ilmu syariat, sangat mendalam beliau ini, khususnya terkait dengan ilmu faraid, ilmu waris. Sahabat Zaid ibn Sabit, ketika beliau mengendarai kuda, maka sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas itu mendekat ke sahabat ke sahabat Zaid ibn Sabit untuk memegang kendali kudanya, untuk menuntun kudanya. Nah, tentunya sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Sabit tidak enak ini. Masa dia seorang sahabat, bukan siapa-siapa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya bukan keluarga Nabi, tapi kudanya dituntun oleh seorang sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau turun, bilang kepada Abdullah bin Abbas, wahai Sayyidina Abdullah bin Abbas, jangan perlakukan seperti ini saya ini. Saya merasa malu, tidak pantas ini kan. Apa katanya Abdullah bin Abbas? Hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Seperti inilah aku diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghormati ulama. Karena Zaid bin Sabit seorang sahabat yang memiliki ilmu yang sangat mendalam, khususnya dalam kajian ilmu faraid. Maka Zaid bin Sabit sebagai seorang ulama, sebagai seorang yang berilmu, mendapatkan ilmu dan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, spontanitas beliau ini langsung ambil tangannya sahabat Abdullah ibn Abbas, diambil tangannya beliau lalu dicium. Padahal usianya mungkin lebih muda Abdullah ibn Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi dan sangat terkenal sekali dalam kajian ilmu tafsir. Diambil tangannya, dicium. Tentunya Abdullah bin Abbas merasa risih juga, tidak enak ini. Dicium seorang ulama, dirinya masih muda. Apa katanya Zaid ibn Sabit? Hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam.
mohon maaf, memang seperti ini aku diajari, aku dididik untuk menghormati keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari kisah ini sangat indah sekali. Maka eh, cinta kepada keluarga Nabi, menghormat kepada keluarga Nabi, usia bukan jadi pertimbangan, status sosial juga bukan jadi pertimbangan, karena yang diperhatikan adalah di tubuhnya mereka ada darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita tidak boleh ikut-ikutan. Sampai kapanpun kita tetap berpegang teguh pada ajaran salafun soleh yang mengikuti manhaj ahli sunnah wal jamaah. Di antara ciri ahli sunnah wal jamaah cinta kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Bagaimana mungkin ada kiat-kiat untuk lebih mencintai ahlul bait Nabi itu, Ustaz? Oh iya. Ya pertama kita harus membaca sejarah. Membaca sejarah sejak zaman sahabat, tabi'in, dan generasi para ulama kita, guru-guru kita. Kita dengan membaca sejarah, maka akan tahu di mana kita. Dengan membaca sejarah, kita akan bisa meneladani perilaku para ulama-ulama sebelum kita. Tentunya para sahabat itu adalah santri generasi awal yang mendapat didikan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat ini tidak akan mungkin melenceng dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi sahabat Zaid ibn Sabit, seorang ulama besar sahabat di waktu itu, menghormat Abdullah bin Abbas dengan alasan karena Abdullah bin Abbas itu sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semacam ini harus kita kaji bersama, harus kita ketahui. Di zamannya tabi'in juga begitu, para ulama. Contoh lagi di zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini seorang ulama besar yang sangat cinta kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Al-Imam Syafi'i mengatakan, ya ahla baiti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, hubbukumu fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Kafakum min azimil qadri annakumu malam yusalli alaikum la solata lahu. Ini beliau mengatakan begini, wahai ahli bait Rasulullah, wahai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada kalian fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu, itu merupakan hal yang wajib, merupakan hal yang fardu yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya tadi itu ayat Kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Kafakum min adimil qadri annakumu malam yusalli alaikumu la solata lahu. Katanya Imam Syafi'i, sudah cukuplah bagi kalian wahai ahlul bait, itu kan, keagungan derajatnya kalian, bahwa orang yang melakukan sholat dan tidak bersolawat kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sholatnya tidak sah, kata Imam Syafi'i, kalau mengikuti kaul qadim. Kaul qadim ini pendapatnya Imam Syafi'i ketika beliau masih ada di Baghdad. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i ketika ada di Mesir namanya kaul jadid, pendapat baru. Imam Syafi'i mengenai bacaan sholawat kepada keluarga Nabi, ini ada dua pendapat. Kalau kaul qadimnya Imam Syafi'i, orang yang sholat di saat tasyahud akhir tidak baca sholawat kepada keluarga Nabi, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau kaul jadid, bersolawat kepada keluarga Nabi, itu tidak wajib, hanya sunnah. Nah, sehingga kalau orang itu sholat tidak baca sholawat kepada keluarga Nabi, ini lek ngikuti kaul qadim tidak sah, tapi lek ngikuti kaul jadid itu hanya tidak sempurna, kesunahannya tertinggal. Nah, seperti ini. Maka karena Imam Syafi'i sudah cukup lah bagi kalian wahai ahlul bait, kemuliaan kalian. Orang sholat itu lek ndak baca sholawat kepada keluarga Nabi, tidak ada wa ala alihinya, ini lek kaul qadim ndak sah, kalau kaul jadid ndak sempurna, kurang sempurna. Makanya ulama-ulama kita itu ya sejak dulu begitu. Yang kedua, kita harus paham bahwa kita mengetahui halal dan haram, kita bisa selamat di dunia apalagi nanti di hadapan Allah, itu kan barokah, berkat dari perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkat Nabi diutus oleh Allah,
berkat adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah keluarga Nabi itu kan anak cucunya beliau. Masa kita tidak punya hutang budi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kalau dalam bahasa Madura, para habaib, para sayyid, baik yang keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, itu lora pinterena orang sedunia. Coba kita pikirkan, loh iya kan? Kita bisa selamat di dunia, apalagi nanti di hadapan Allah. Itu kan karena ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa tahu hidup seperti ini tidak sama dengan hidupnya hewan. Kita bisa mengetahui mana mahram, mana bukan, mana halal, mana yang haram. Itu kan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat perjuangan Nabi, beliau itu dakwah di Taif, dilempar oleh batu, diteriakin orang gila pada saat perang Uhud, sampai giginya Nabi ini ada yang jatuh berdarah, wajahnya Nabi juga begitu. Ini kan demi umat. Lantas kita mau membalas apa kepada Rasulullah? Ya maka jalan diantaranya adalah cinta kepada keluarga Nabi Ahlul Bait Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Makanya kalau dalam bahasa kita, bahasa Madura, habaib, para habib, para sayyid, baik itu yang keturunan dari Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain, beliau itu pinterena orang sedunia, lorana orang sedunia. Masa iya gini kan? Mungkin kalau, mohon maaf ini, kalau seperti saya ngajar misalnya di madrasah atau di mushola ini, saya punya anak, ya mungkin santri-santri saya bilangnya ke anak saya ini pinter, tapi kan hanya pinternya orang RT ini, separuh RT ini. Ini pinternya orang sedunia. Maka kita jangan ikut-ikutan. Sampai kapanpun Ahlul Bait itu posisinya mulia, istimewa. Dan ini bukan pilihan. Ahlul Bait itu oleh Allah diberi kemuliaan kan bukan pilihan. Ini fadl namanya. Memang anugerah dari Allah. Mereka itu punya hubungan darah dengan Rasulullah, itu kan memang pemberian Allah. Mereka ditakdir sebagai anak cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya seperti itu.